Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala asyrafir rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah salat Isya yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Semoga segala aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya. Semoga juga untuk kita selaku umatnya, semoga kita dikumpulkan bersama beliau dan orang-orang soleh lainnya di surga Firdausil A'la tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Di malam yang ke-9. Hah? 9 ya? Tanggal 8 malam 9 puasa. Masih semangat Bapak Ibu semua? Ini ada kemajuan, ada kemunduran nih. Semoga masih stabil ya. Biasanya suka ada kemajuan. Karena katanya dalam hadis wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Bulan ini adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat. Artinya siapapun yang biasa ke masjid, nggak biasa ke masjid, ya, yang biasa sholat, yang nggak biasa sholat, yang jauh dari Allah ataupun yang enggak, semuanya dibagi rahmat di awal bulan ini. Sehingga otomatis masjid itu ramai. Tapi di fase kedua nanti wa usatuhu maghfirah, di tengahnya adalah ampunan. Nah, untuk dapat ampunan Allah tidak semuanya Allah beri taufik. Ya, karena untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala perlu ada kriteria tambahan sehingga Allah ridho untuk mengampuni kita. Dan pada akhirnya itkun minan nar, di 10 terakhir itulah orang-orang yang betul-betul menang meraih kebebasan dari api neraka. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita hingga akhir bulan ini istiqomah di dalam amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Ini kultum ya Pak Agus ya. Kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum ini. Ya. Kuliah 7 menit lah ya. Paling lambat 10 ke 15. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang senantiasa diperdengarkan sebagai dalil kewajiban puasa, Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya ayat ini turun di Madinah, bukan di Mekah. Itu artinya perintah setelahnya perlu iman yang kokoh. Jika tidak, maka tugas setelahnya akan terasa berat dan tidak sedikit orang yang meninggalkannya atau mengerjakannya dengan terpaksa, dengan tanpa ada kerelaan hati yang total. Maka kata para ulama ini menjadi pelajaran bahwa Islam datang bukan untuk menjadi beban. Oleh karena itu 13 tahun fase Makkah itu menjadi fondasi dasar agar kelak nanti di Madinah syariat-syariat yang itu bertentangan dengan nafsu, yang itu cukup berat, itu mesti difondasikan dengan 13 tahun periode Mekah. Maka selama di Mekah itu yang ditanam adalah keimanan, yang ditanam adalah kesusah payahan, yang ditanam adalah sejarah-sejarah masa lalu diceritakan, yang ditanam adalah cerita tentang perbaikan individu. Ya, sehingga
Syekh Abdul Majid Al-Ghili beliau mengatakan bahwa Quran itu ada 3 fase perbaikan. Dari 114 surat, 38 surat pertama turun, semuanya cerita tentang perbaikan diri. 38 surat berikutnya cerita tentang perbaikan keluarga. Baru 38 surat terakhir yang turun itu cerita tentang perbaikan masyarakat, kota, dan negara. Jadi bagaimana agar bangsa ini menjadi baik? Ya, bukan sumpah serapah yang kita katakan, bukan fitnah yang kita kobarkan, bukan provokasi yang kita naikkan, tapi sesungguhnya di bulan puasa inilah kita dilatih oleh Allah SWT untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Kalau per pribadinya sudah baik, per personnya sudah aman, barulah kita masuk fase yang selanjutnya. Maka Bapak Ibu rahmati oleh Allah SWT, ini juga pelajaran untuk kita bahwa di sekolah-sekolah dasar yang ditanamkan adalah mesti pendidikan iman terlebih dahulu. Begitu juga untuk anak-anak kita yang masih belia ya. Kurang lebih kan anak itu usia balik mulai dari 10 sampai 15 dan nanti 15 waktu terakhir. Itu artinya seharusnya di masa kanak-kanaknya anak-anak kita tanamkan fase Mekah. Kita tanamkan fase Mekah. Ayat-ayat Makiyah itu ayatnya pendek-pendek. Ya, maka kalau ngajarin anak-anak nilai jangan yang panjang-panjang. Sedikit tapi berulang-ulang. Sedikit tapi continue agar nilai yang kita tanam itu betul-betul tertanam di dalam anak-anak kita. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita menyikapi ini syariat bahwa pada anak-anak kita, pada orang-orang mualaf, jangan langsung kita kenalkan syariat, ya. Jangan langsung kita kenalkan fikih, kenalkan halal haram. Begitu juga dengan kita dakwah, jangan langsung bicara syariat-syariat yang berat, nanti orang menolak agama ini. Inilah pelajaran sebelum Allah bercerita tentang puasa yang berat itu, karena dia bertentangan sekali dengan nafsu, Allah ingatkan dan Allah sebut kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, sebelum periode-periode berat masa taklif, masa syariat itu turun, keimananlah yang mesti kita pupuk. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini berlanjut dengan kutiba. Kenapa Allah tidak sebut furidah bagi yang belajar bahasa Arab? Difardukan itu aslinya bahasa Arabnya adalah furidah atau wujiba atau ujiba. Nah, kutiba ini kataba itu artinya adalah menulis. Maka kitab adalah buku tulis. Kitabah adalah tulisan. Lalu mengapa Allah menggunakan kata kutiba? Kata para ulama, Allah ketika mewajibkan sesuatu dengan menggunakan lafaz kutiba, itu artinya perintah yang akan diperintahkan. Ini sebagai takkid, sebagai emphasize, sebagai penguatan bahwa perintah yang akan diperintahkan ini adalah sesuatu yang berat dan bertentangan dengan nafsu. Karena ada lagi di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Jadi dalam kriminalisme, pembunuhankah, pencideraan anggota tubuh, maka yang Allah wajibkan adalah kisos. Balasan yang sebanding. Potong telinga, potong lagi telinga. Patahin kaki, patahin lagi kakinya. Membunuh, bunuh lagi. Dan kalau yang pelakunya adalah anak kita, apakah kita tega anak kita membunuh lalu kita lihat anak kita dibunuh di depan mata kita? Tentu kita nggak sanggup. Begitulah kutiba. Dalam ayat yang lain juga disebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan untuk kamu berperang dan itu kamu tidak sukai. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas mengapa puasa itu berat, karena Allah sudah tanamkan dulu nih. Ada ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ada kutiba, bahwa puasa ini cukup berat karena dia sangat bertentangan dengan nafsu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz as-shiyam secara bahasa itu artinya al-imsak. Artinya menjaga diri, menahan diri. Maka para ulama menyebutkan bahwa sabar itu ada 3 jenisnya. Sabar ada 3. Yang pertama as-sabru ala ta'at, sabar untuk taat. Itu susah. Tapi ini dari antara yang 3 ini yang paling mudah. Kita mau sholat, berat atau enggak Pak melangkahkan kaki? Apalagi hujan gini ya. Lagi hujan, sebagian kena banjir, berat. Kita untuk melakukan ketaatan kita perlu mengekang diri, kita perlu melawan rasa malas untuk kita bisa mengerjakan.
Ya, mudah baca grup WhatsApp, pesan dari orang atau pesan dari Allah, Pak? Pesan dari Allah, yang mau buka Quran tuh Allahu Akbar. Nah, ini untuk ketaatan kita perlu sabar, nahan diri. Nah, puasa mengajarkan kita untuk mengekang itu. Rasa malas kita, maunya tidur aja gitu ya. Bagaimana kita menyabarkan diri kita, nahan agar kita bisa mengerjakan yang taat. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, yang juga tidak kalah penting adalah sabar menahan untuk melakukan maksiat, dan ini lebih berat. Ya, berapa banyak orang sholat, ya, kan, tapi mungkin matanya masih belum disolatkan, matanya belum bisa ditundukkan, lisannya belum bisa seperti sholat. Di sholat ada yang gibah, Bapak Ibu? Waktu sholat ada nggak yang gibah? Nggak ada. Tapi di luar sholat masih gibah kita ya. Ya, sebagian kita mungkin masih. Ya, dalam sholat ada nggak kita melihat sesuatu yang haram? Nggak ada. Tapi di luar sholat mungkin. Nah, puasa mengajarkan kepada kita agar kita menahan diri dari melakukan maksiat-maksiat tersebut. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, maksiat apa yang paling minimal yang harus kita jauhi? Yang dengan itu nanti kita masuk dalam kategori puasanya orang standar, orang paling minimal. Apa keburukan yang harus ditinggalkan? Itu Imam Ghazali mengatakan puasa terbagi 3, ada puasanya orang standar, orang awam. Apa yang dijauhi? Perutnya dijaga dari makan dan minum, dan kemaluannya dijaga dari berhubungan badan oleh kepada istrinya di siang hari bulan Ramadan. Itu artinya puasa mengajarkan kita untuk kita menjauhkan diri dari maksiat perut. Nah, banyak hari ini orang perutnya tidak pernah kenyang, ya, gajinya 200 juta, ya, tapi masih bisa korupsi triliun-triliun. Dan kalau sudah seperti itu, habis sudah nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dan di pandangan sosial sesama. Kemudian yang kedua, apalagi yang akan menghancurkan seseorang selain memakan yang haram? Yang kedua adalah seseorang akan jatuh di pandangan siapapun kalau dia punya masalah dengan bawah perutnya, kemaluannya. Ustadz kah, kiai kah, presiden kah, lurah kah, ada skandal bawah ini, selesai sudah masa depannya. Maka puasa mengajarkan kita Bapak Ibu untuk menahan maksiat, dan maksiat yang paling menjatuhkan moral dan harga diri kita adalah tentang perut dan di bawah perut kita. Itulah kesabaran yang kedua, itulah al-imsak, menahan yang kedua yang Allah ingin tanamkan pada kita selama 1 bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya, kita menahan diri dari bereaksi ketika musibah datang kepada kita. Dan ini yang paling berat. Kebayang nggak Pak? Ya, enak-enak puasa, mohon maaf, yang jualan enak-enak jualan, beberapa hari ini hujan terus. Itu sangat berat itu bagi. Ya Allah, ini lagi nyari rezeki gitu kan? Atau kita yang memang senangnya ke bazar Ramadan, yang senangnya beli takjil di luar, ngabuburit. Apalagi yang di Bekasi Pak ya, Masya Allah, mobilnya hanyut. Aduh, berat. Puasa ngajarin kita. Kalau kita mau berantem, kalau kita mau bertikai sama orang, kita disuruh nyebut apa Pak? Wakul inni shaim, saya puasa, mohon maaf. Begitu juga. Ya, kita mau marah sama Allah, kita mau nggak percaya sama takdir, kita mau marah sama alam ini, puasa mengajarkan kita untuk kita nahan diri dari kita tidak terima dengan apapun musibah takdir yang datang kepada kita. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah SWT, kalau puasa memberikan kita ya, rem, memberikan kita kontrol diri yang seperti tadi, kita bisa nahan nafsu, lalu kita bisa amalkan yang taat. Setelah taatnya banyak, kita bisa jaga dari kebocoran taat itu dengan menjaga maksiat. Dan kita jaga lagi, semuanya sudah full nih amal kita. Allah uji kita dengan berat, kita bisa sabar. Itulah makna puasa, insya Allah. Kalau puasa kita memberi makna yang demikian, la'allakum tattaqun, kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, maka insya Allah urusannya senantiasa dimudahkan. Kalau kita bertakwa, setiap masalah sudah disediakan solusinya. Kalau kita punya kebuntuan rezeki, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan rezeki kita dari tempat yang tidak pernah disangka-sangka. Itulah makna Ramadan. Itulah esensi Ramadan. Bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Kalau hanya menahan lapar dan haus saja, kata Nabi, begitulah kebanyakan orang puasa. Dia nggak dapat maknanya. Maka malam hari ini saya bahas maknanya agar kita bersemangat dalam puasa ini.
bahwa puasa menanamkan nilai-nilai yang besar, yang itu menjadi kesuksesan kita dunia sampai akhirat. Itulah takwa, di mana di balik takwa ada kebahagiaan kita, kesuksesan kita dunia sampai akhirat. Itu yang dapat disampaikan. Sebelumnya juga saya mohon maaf, ya tadi kejebak macet, mau pakai motor hujan, pakai mobil kirain aman. Baru kali ini saya pakai mobil mau taraweh, ternyata pelajarannya apapun, mau geledek ya, mau petir, pakai motor aja. Karena di mana-mana sekarang banjir. Mohon maafnya Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengimami Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita semua, menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh makna, Ramadan yang penuh perbaikan diri. Kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin rindu untuk senantiasa taat dan mendekat kepadanya. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.